Hai Besti India, selamat datang kembali di channel Panipuri Sinopsis. Episode dimulai dengan Sahiba mengatakan kepada Angat bahwa dia pikir Yas yang memiliki berlian itu, bukan Gary, karena Yas menganggap Gary sebagai budaknya. Angat berpikir Gary pantas mendapatkannya. Ajit dan Santosh datang ke rumah sakit dan mengundang keluarga Brar ke rumah mereka. Akal berterima kasih kepada Ajit dan Santosh atas undangannya. Kirat mengatakan kepada Akal bahwa Ajit telah menyiapkan makanan untuk mereka semua dan bertanya kepada Akal apakah mereka bisa menyajikannya. Akal setuju. Angat berterima kasih kepada Ajit atas kebaikan hatinya. Simran mengatakan dia ingin lebih banyak makanan agar bisa menyimpannya untuk besok. Kirat mengatakan makanan juga akan datang besok dan meminta Simran untuk tidak khawatir. Sahiba mengatakan dia akan pergi mengambil air dan pergi dari sana. Seorang petugas rumah sakit membawa Sahiba dengan paksa ke sebuah ruangan dan kemudian pergi dari sana. Gary datang menghampiri Sahiba. Sahiba mencoba pergi, tetapi Gary menghentikan Sahiba dan memintanya untuk mendengarkannya. Sahiba mengatakan kepada Gary bahwa dia tidak akan mengizinkannya bertemu Jaslen. Gary mengatakan kepada Sahiba bahwa dia tidak datang ke sini untuk bertemu Jaslen tetapi untuk berbicara tentang ayahnya. Gary menceritakan kepada Sahiba bagaimana Yas menghinanya di depan stafnya sendiri. Gary juga menunjukkan video kejadian itu kepada Sahiba. Gary mengatakan kepada Sahiba bahwa dia telah membuat kesalahan dengan memilih Yas daripada Jaslen. Sahiba mengatakan kepada Gary bahwa dia juga mendengar Yas berbicara dengan Sanjay dan mengatakan bahwa dia akan mengusir Gary dari hidupnya setelah pekerjaan selesai. Setelah seluruh keluarga Brar selesai makan, Ajit mengundang keluarga Brar untuk menginap di rumah mereka. Akal mengatakan bahwa begitu Jaslen sadar kembali, mereka akan pergi ke rumah besar Brar agar Yas tidak mencoba melakukan hal yang buruk. Sahiba meminta Angat untuk ikut dengannya. Sahiba membawa Angat untuk bertemu Mega. Mega mengakui kepada Angat bahwa dia bekerja untuk Yas Rai. Angat bertanya kepada Sahiba mengapa dia mempercayai Mega. Sahiba mengatakan kepada Angat bahwa dia memiliki kendali atas Mega dan mengatakan bahwa Mega tahu konsekuensi dari pengkhianatannya. Mega menyampaikan informasi kepada Angat bahwa akan ada kesepakatan yang terjadi di bandara pukul 9 pagi. Jika dia mampu menghentikan kesepakatan itu maka permainan Yas akan berakhir. Jaslen sadar kembali. Jaslen bertanya kepada Sahiba apakah dia berlutut di depan brankas kotak itu. Sahiba menjawab ya. Jaslen merasa bersalah karena gara-gara suami dan anaknya, seluruh keluarganya kini terlantar di jalanan. Sahiba menerima telepon dari Angat dan dia mengangkatnya. Yas berpikir begitu berlian itu meninggalkan India, dia akan membatalkan jaminan Angat dan memastikan Angat masuk penjara. Pat datang ke bandara untuk mengantarkan berlian. Pat memastikan bahwa klien sudah tiba dan mengingat kata-kata Yash Rai. Pat datang dengan troli menuju klien. Klien bertanya kepada Pat apakah dia bisa mengambil troli tempat paket itu berada. Pat setuju. Angat datang ke bandara dengan menyamar sebagai perwira angkatan udara. Angat menghentikan kesepakatan itu. Pat, melihat Angat, lari menjauhinya sambil membawa berlian itu. Klien asal Rusia itu menangkap Angat dan menuduh Angat memiliki senjata api. Namun, ketika petugas keamanan bandara mendatangi Angat, Angat berbicara dalam bahasa Hindi dan mengatakan kepada petugas keamanan bandara bahwa Pat memiliki senjata api dan meminta mereka untuk menangkapnya. Petugas keamanan bandara pun berusaha menangkap Pat. Klien asal Rusia itu menelepon Yas dan mengatakan seseorang mencoba mencuri berlian dari anak buahnya. Yas terkejut mendengar hal ini. Pat naik ke dalam sebuah mobil bak terbuka dan mencoba meninggalkan kompleks bandara. Namun Angat menangkap Pat dengan menghentikan mobil bak terbuka tersebut. Pat bertanya kepada Angat bagaimana Angat tahu bahwa dia berada di dalam mobil bak terbuka itu. Angat mengatakan bahwa dia memasang alat pelacak di dalam tas ketika dia mendapatkannya.
Sahiba mengambil berlian itu dan menyerahkannya kepada polisi. Yas melihat semua ini melalui panggilan video dari klien Rusia. Yas berpikir bagaimana Angat dan Sahiba bisa sampai di sana. Dev bertanya kepada Yashraj apa yang harus mereka lakukan sekarang. Yashraj datang ke rumah besar Brar. Yashraj menelepon Sanjay dan meminta Sanjay untuk memastikan Angat dan Sahiba tidak sampai ke pengadilan. Sanjay setuju. Yashraj melelang semua barang milik keluarga Brar di rumah. Yashraj menjual setiap barang seharga 10 Rs atau 20 Rs dan menghina keluarga Brar. Keluarga Brar memohon kepada Yashraj agar tidak melakukan hal itu, tetapi Yashraj malah mengejek mereka. Angat dan Sahiba datang ke ruang hakim dan menyadari bahwa hakim tidak ada. Angat dan Sahiba mencari hakim. Setelah Angat dan Sahiba meninggalkan ruang hakim, Sanjay dan anak buahnya masuk ke ruang hakim. Terlihat hakim pingsan di dalam sebuah kotak. Sanjay dan anak buahnya memutuskan untuk membawa hakim pergi dari sana. Jabjiot dan Akal memohon kepada seorang pelanggan agar tidak mengambil kenang-kenangan mereka. Yas mengambil kembali kenang-kenangan itu dari pelanggan mereka. Sahiba dan Angat tidak dapat menemukan hakim dimanapun. Sanjay dan anak buahnya membawa hakim itu pergi dengan mobil mereka. Salah satu anak buah Yas datang menghampiri Yas dan mengatakan bahwa tim mereka sudah siap. Anak buah Yas membawa dinamit ke rumah besar Brar. Yas berkata kepada anak buahnya bahwa tidak boleh ada yang tersisa. Yas mengejek keluarga Brar dengan mengatakan bahwa tidak akan ada yang tersisa setelah ledakan. Angat tidak dapat menemukan hakim dimanapun. Angat berpikir jika mereka tidak bisa mendapatkan perintah penangguhan, maka Yas akan menghancurkan rumah mereka. Jabjiot bertanya kepada Yas mengapa dia melakukan ini. Yas mengingatkan keluarga Brar bagaimana mereka mengejeknya ketika dia miskin dan mengatakan dia akan memberi mereka kemiskinan yang sama. Inder meminta Jaspal untuk menelepon Angat, tetapi anak buah Yas mengambil telepon dari Jaspal. Yas mengeluarkan pistolnya dan mengatakan tidak ada yang akan masuk atau keluar. Yas memerintahkan anak buahnya untuk memasang dinamit di mana-mana. Polisi datang menemui Angat dan Sahiba. Pengacara mengatakan bahwa dengan pernyataan Pat, kasus mereka menjadi sangat kuat. Sahiba mengatakan bahwa mereka pertama-tama perlu menemukan hakim. Hakim diperlihatkan diikat ke kursi dan matanya ditutup. Hakim mengancam anak buah Sanjay dengan mengatakan dia tidak akan membiarkan mereka lolos. Sanjay mengejek hakim tersebut. Gary memanggil Sanjay ke samping dan menyampaikan informasi bahwa seseorang sedang memberikan informasi kepada keluarga Brar tentang apapun yang mereka lakukan di sini, dan meminta Sanjay untuk berhati-hati. Manfir berpura-pura kehilangan kesadaran. Kemudian, Manfir melakukan panggilan video kepada Angat dan keluarga Brar menyampaikan informasi bahwa Yas akan meledakkan rumah mereka menggunakan dinamit. Angat mengatakan mereka harus pergi dan menghentikan Yas. Sahiba mengatakan mereka tidak akan bisa menghentikan Yas tanpa perintah penangguhan. Jabjiot berlutut dan memohon kepada Yas agar tidak merobohkan rumah mereka. Akal meminta Jabjiot untuk tidak pernah memohon kepada Yas. Yas meminta mereka untuk pergi dari sini, jika tidak mereka juga akan dihancurkan bersama rumah mereka. Sahiba mendapatkan lokasi hakim. Angat berpikir Mega mungkin telah menyampaikan informasi itu kepada mereka. Sampai jumpa di episode selanjutnya, pecinta India pasti subscribe.